Awalnya itu kepala saya sering sakit sebelah, terus saya sering mimisan, nggak ada sebab gitu kan. Dan akhirnya pertamanya itu saya ketemu dokter Handoko dulu. Lalu vonis saya polip hidung, dan setelah polip hidung itu dicek, di endoskopi dilihat kok ada benjolan berdarah di dalam hidung saya. Dan ternyata itu adalah tumor ganas. Dan akhirnya saya divonis kanker stadium 4A. Saya nggak bisa tidur 2 hari sih karena stres banget. Dokter Handoko datang ke saya. Dia ngomong, "Pak, kita bisa buat lewatin ini. Ini bisa sembuh, Pak. Ini bisa bersih." Pas saat itu, oh dokter support saya gitu buat sembuh. Kenapa saya nggak berjuang gitu? Konsultasi dengan dokter Handoko, saya diarahkan ke dokter Alvin Tagor. Dan akhirnya saya memulai kemoterapi secepat mungkin. Dan kemoterapi pertama sampai keempat saya lalui lancar, gak ada masalah. Dan kesehatan saya ya terus bagus lah sampai ke kemo keempat, dan akhirnya saya radioterapi. Puji Tuhannya saya bisa dirawat di sini, mereka kasih support yang besar ke saya, dan itu jadi motivasi buat sembuh gitu. Dan puji Tuhannya 13 Juni kemarin saya dinyatakan bersih dari kanker. Buat para pasien kanker yang mungkin dirawat di Mandaya ataupun di tempat lainnya pun, saya cuma bisa berharap jangan pernah nyerah. Selalu bawa doa dan ikutin terus instruksi dokter sama perawat. Nama saya Yosep, saya usia 29 tahun dari Jakarta. Awalnya itu kepala saya sering sakit sebelah, terus saya sering mimisan, nggak ada sebab gitu kan. Dan akhirnya saya putusin, saya kesini. Pertamanya itu saya ketemu dokter Handoko dulu. Lalu vonis saya polip hidung, dan setelah polip hidung itu dicek, di endoskopi dilihat kok ada benjolan berdarah di dalam hidung saya. Ya udah, akhirnya saya dibiopsi sambil dioperasi. Dan ternyata itu adalah tumor ganas. Dan akhirnya saya divonis kanker stadium 4A. Respon saya pertama, saya nggak bisa tidur 2 hari sih karena stres banget, sama ya keluarga saya juga stres. Tapi pas hari kedua hari itu setelah saya didiagnosa kanker itu, dokter Handoko datang ke saya. Dia ngomong, "Pak, kita bisa buat lewatin ini. Ini bisa sembuh, Pak. Ini bisa bersih." Saya punya pasien juga sebelumnya dan mereka bisa bersih. Bapak juga pasti bisa. Pas saat itu, oh dokter support saya gitu buat sembuh. Kenapa saya nggak berjuang gitu? Konsultasi dengan dokter Handoko, saya diarahkan ke dokter Alvin Tagor, dan akhirnya saya memulai kemoterapi secepat mungkin karena kan kanker itu berpacunya mau waktu. Dari dokter Alvin itu mulai kemo pertama tanggal 18 November sampai tanggal 31 Januari. Dan kemoterapi pertama sampai keempat saya lalui lancar, gak ada masalah, dan kesehatan saya ya terus bagus lah sampai ke kemo keempat, dan akhirnya saya radioterapi. Pas saya kemo pertama itu saya ngedrop, saya benar-benar kayak sedih gitu kan, kok saya bisa kena sakit kanker gitu kan. Tapi mereka bilang, "Pak, bisa Pak, ayo jangan nyerah dulu Pak, kita bisa" gitu. Dan saya berjuang dengan mereka gitu loh. Mereka juga sama-sama ngerti kesusahan saya, kesedihan saya, dan mereka selalu support saya. Puji Tuhannya saya bisa dirawat di sini, mereka kasih support yang besar ke saya, dan itu jadi motivasi buat sembuh gitu. Dan puji Tuhannya 13 Juni kemarin saya dinyatakan bersih dari kanker. Hasil MRI saya bagus. Buat dokter Handoko, terima kasih udah nemuin tumor yang di dalam hidung saya. Kalau dokter gak ketemuin, mungkin saya gak tahu kalau saya kena kanker. Karena kan emang gejalanya mirip banget dengan polip hidung. Dan buat dokter Alvin juga terima kasih buat kemo pertama sampai keempat lancar. Dokter juga monitor terus kondisi saya, dan setiap saya kontrol, dokter juga nanyain kabar saya gimana segala macam, dan itu jadi support juga sih. Ini rumah sakit, saya jujur banget, saya belum pernah nemu rumah sakitnya kayak hotel sih, karena fasilitas lengkap, saya bisa nonton Netflix setiap hari, itu loh yang paling saya seneng gitu kan. Jadi sambil kemo bisa nonton gitu kan, dan makanan juga oke gitu, dan saya suka banget. Buat para pasien kanker yang mungkin dirawat di Mandaya ataupun di tempat lainnya pun, saya cuma bisa berharap jangan pernah nyerah. Selalu bawa doa dan ikutin terus instruksi dokter sama perawat gitu ya. Kalau mereka udah kasih program pengobatan, ikutin aja. Nggak usah nanya terlalu itu, kecuali mungkin ada alergi atau apa gitu kan. Karena yang saya tahu, mereka itu udah melakukan yang terbaik gitu loh buat kita. Mereka udah tahu step-stepnya. Jadi apapun yang
udah denger dari luar, nggak usah didengerin. Pokoknya dengerin kata dokter, dengerin kata perawat, udah gitu-gitu aja, ikutin aja. Dan kalaupun ada pengobatan alternatif, tanya dulu sama dokter, sama perawat di sini, bisa nggak kayak gitu. Karena kan namanya pengobatan kanker itu kan berbeda dengan pengobatan penyakit lain. Jadi mungkin bisa jadi malah memperparah, kita kan nggak pernah tahu.